Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Bertemu kembali dengan Ibu Dian Chandra Fatihah di sini. Kali ini kita akan membahas KSK Modul 1 Bab 4, yaitu tentang korespondensi. Oke, baik. Mungkin sudah tidak asing lagi kita semua mendengar kata korespondensi itu. Apa sih korespondensi itu? Pengertian dari korespondensi atau surat menyurat adalah kegiatan yang dimulai dari pembuatan konsep surat, pengetikan, pemberian nomor surat atau agendaris, pemberian stempel perusahaan, melipat surat, memasukkan surat ke dalam amplop, dan mengirimkannya kepada alamat yang dituju. Bicara koresponden, tentu kita berbicara tentang surat. Apa sih fungsi surat itu? Nah, kita bisa lihat ya di depan layar kalian ada 6 fungsi surat. Yang pertama adalah sebagai wakil atau duta orang ataupun organisasi. Yang kedua adalah sebagai alat bukti yang otentik. Yang ketiga, sebagai alat ukur atau barometer kegiatan organisasi. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang kelima, alat bantu pengingat. Serta yang terakhir, fungsi surat adalah sebagai dasar penelusuran sejarah organisasi. Gimana sih caranya menulis surat yang baik? Kalau menulis surat pribadi, tentu kita semua bisa melakukannya. Tetapi kalau suratnya adalah surat formal, tentu ada kriteria yang harus kita perhatikan atau kita penuhi. Berikut adalah kriteria penulisan surat yang baik. Yang pertama, kita bisa lihat, tentu kita harus menggunakan kertas surat yang tepat, yang sesuai, yang biasa digunakan di kantor di mana kita bekerja. Kita bisa menggunakan kertas HVS dengan ukuran folio, kuarto, A4, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bisa lihat, kita memiliki atau bisa menggunakan bentuk surat standar yang biasa digunakan di kantor di mana kita bekerja. Nanti kita belajar ada berbagai macam bentuk surat. Hanya biasanya yang sering digunakan di kantor itu adalah bentuk lurus, semi lurus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang keempat, gunakan gaya bahasa yang lugas. Yang kelima, bahasanya jelas, sopan, dan ramah. Yang keenam, menyajikan sesuatu yang lengkap, benar, dan valid datanya. Dan yang ketujuh, tidak memakai singkatan atau kata-kata yang belum memasyarakat. Ada beberapa penggolongan surat. Yang pertama, kita bisa lihat, menurut wujudnya, ini ada 5. Yang pertama adalah surat bersampul. Yang kedua, memo dan nota. Yang ketiga, kartu pos. Yang keempat, surat tanda bukti. Contohnya adalah kwitansi atau faktur, dan yang kelima adalah email. Oke, berikutnya adalah penggolongan surat menurut pemakaiannya. Ada 4. Yang pertama adalah surat pribadi, yang kedua adalah surat pemerintah, yang ketiga kita bisa lihat adalah surat bisnis, dan yang keempat adalah surat sosial. Penggolongan surat berikutnya menurut banyaknya sasaran. Yang pertama ada surat biasa, yang kedua ada surat edaran, dan yang ketiga ada pengumuman. Penggolongan surat berikutnya menurut sifatnya ada 2.
Yang pertama adalah surat biasa dan yang kedua adalah surat konfidensial dan rahasia. Berikutnya adalah penggolongan surat menurut isi dan maksudnya. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah surat pemberitahuan, yang kedua adalah surat keputusan, yang ketiga adalah surat perintah, dan yang keempat adalah surat penawaran. Dan penggolongan surat berikutnya menurut urgensi penyelesaiannya ada 3, ya. Yang pertama adalah surat biasa, yang kedua adalah segera, dan yang ketiga adalah surat kilat. Ada 9 macam bentuk surat. Yang pertama adalah bentuk surat lurus penuh atau biasa disebut dengan full block style. Nanti akan kita lihat seperti apa contoh bentuk surat lurus penuh itu. Yang kedua ada bentuk surat lurus atau block style. Yang ketiga bentuk surat setengah lurus atau semi block style. Yang keempat ada bentuk surat alinea menggantung atau hanging paragraph. Yang kelima bentuk surat identity style. Yang keenam bentuk surat resmi atau official style. Yang ketujuh bentuk surat resmi Indonesia Lama. Yang kedelapan bentuk surat berjudul. Dan yang terakhir bentuk surat berjudul dengan subjudul. Tadi kita sudah bahas bentuk-bentuk surat ada 9 macam. Dan sekarang kita masuk ke dalam bagian-bagian surat. Jadi dalam sebuah surat itu ada bagian-bagiannya. Ada berapa macam? Ada 14. Apa saja? Nah, yang pertama kita bisa lihat adalah kop surat. Namanya kop surat berarti letaknya paling atas. Yang kedua adalah tanggal dibuatnya surat. Ini tidak boleh lupa. Harus tertera, tercantum di dalam surat. Lalu yang ketiga adalah nomor surat. Yang keempat adalah lampiran. Yang kelima adalah hal atau perihal. Yang keenam, surat yang ditujukan atau alamat yang ditujukan. Yang ketujuh adalah salam pembukaan. Dan yang kedelapan adalah isi surat. Kedelapan ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan isi surat, lalu penjelasan isi surat, dan penutup isi surat. 9. Salam penutup. 10. Nama jabatan. 11. Tanda tangan. 12. Nama yang menandatangani surat. 13. Tembusan. Dan 14. Halaman lampiran surat atau inisial. Kita bisa lihat di layar di depan kalian, ini contoh surat bentuk full block style. Kita bisa perhatikan nomor 1 sampai dengan nomor 14 yang merupakan bagian surat itu ada di sebelah kiri surat. Ini untuk full block style. Lalu di sebelahnya kita lihat ini adalah bentuk surat block style. Apa bedanya dengan full block style? Oke, kalau kita perhatikan dengan seksama, ternyata bagian surat nomor 2, nomor 9, 10, 11, dan 12 letaknya ada di sebelah kiri. Ya, oke. Berikutnya, bentuk surat adalah semi block style. Nah, kalau semi block style ini hampir sama dengan block style, ya. Jadi kita lihat ini bagian surat nomor 2, 9, 10, 11, dan 12 ada di sebelah kiri. Tetapi untuk semi block style, yang membedakannya dengan block style adalah kalimat pertama di awal paragraf itu menjorok ke dalam. Oke. Nah,
Berikutnya adalah identity style. Nah, kalau identity style ini sama dengan semi-block style, hanya saja pada bagian surat yang ke-6 atau alamat yang ke-7 itu penulisannya untuk kalimat kedua dan ketiga itu semakin menjorok ke dalam. Oke, berikutnya bentuk surat hanging style. Hanging style ini pun hampir sama dengan semi-block style. Coba kita perhatikan ya, hanya ada perbedaannya pada bagian surat yang ke-8 ya. Untuk yang hanging style, untuk bagian ke-8-nya itu kalimat kedua dan seterusnya pada setiap paragraf itu menjorok ke dalam. Terlihat tuh kan? Dan bentuk surat berikutnya adalah resmi Indonesia lama. Ini biasanya digunakan di instansi milik pemerintah. Ini adalah contoh bentuk surat resmi Indonesia baru seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.